Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kimatika. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang larutan penyangga, di mana pada bagian ini yang akan kita bahas adalah pembuatan dan penentuan pH larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa adalah larutan yang mengandung basa lemah dengan asam konjugasinya. Pembuatan larutan penyangga basa secara langsung yaitu dengan mencampurkan basa lemah dengan garamnya, di mana garam yang digunakan adalah garam yang memiliki asam konjugasi dari basa lemah. Contoh pembuatan larutan penyangga basa secara langsung yaitu mencampurkan basa lemah NH3 dengan garam NH4Cl atau garam yang mengandung ion NH4+. Oke, jelas ya. Sekarang kita lanjut ke pembuatan larutan penyangga basa cara tidak langsung. Pembuatan larutan penyangga basa cara tidak langsung yaitu mencampurkan asam kuat dengan basa lemah sehingga menghasilkan garam dan air. Syaratnya, asam kuat harus habis bereaksi, sedangkan basa lemahnya harus berlebih atau bersisa di akhir reaksi. Kita tulis contohnya ya, yaitu mencampurkan asam kuat HCl dengan basa lemah misal NH3 atau NH4OH. Menghasilkan garam NH4Cl dan H2O. Jangan lupa disetarakan, kalau yang ini reaksinya sudah setara ya. Selanjutnya kita buat tabel MBS-nya. Ingat, agar terbentuk larutan penyangga, maka syaratnya adalah asam kuat harus habis. Jadi, jika HCl misal mula-mulanya adalah 1 mol, maka asam kuat atau HCl yang bereaksi juga harus 1 mol agar tidak ada sisa atau habis bereaksi. Kemudian untuk mol basa lemah yang bereaksi itu sesuai dengan perbandingan koefisien ya. Perbandingannya 1:1, koefisiennya berarti jumlah mol yang bereaksi juga sama, yaitu 1 mol. Begitupun dengan garam yang terbentuk ya, 1 mol. Nah, selanjutnya agar diperoleh NH4OH di akhir reaksi atau bersisa, berarti mula-mula jumlah mol NH4OH-nya harus berlebih atau besar dari 1. Kita misalkan 2 mol. Sehingga diperoleh sisa pada akhir reaksi ya sebesar 1 mol. NH4Cl yang dihasilkan juga 1 mol. Nah, karena pada campuran mengandung basa lemah dan garam, makanya terbentuk larutan penyangga basa. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi ke cara menentukan pH larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa adalah larutan yang bersifat basa dan memiliki pH besar dari 7. Untuk menentukan nilai pH-nya, berarti kita tentukan dulu konsentrasi OH-nya ya, yaitu konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali dengan mol basa lemah per mol garam dikali dengan X. X sama seperti sebelumnya ya, yaitu valensi garam atau jumlah ion lemah pada garam. Nah, setelah nilai konsentrasi OH-nya diperoleh, baru kita tentukan nilai pOH-nya, yaitu pOH sama dengan min log konsentrasi OH-, kemudian lanjut mencari pH-nya, yaitu pH sama dengan 14 dikurang pOH. Oke, sekarang kita lanjut membahas contoh soalnya. Massa NH4 2 kali SO4 dengan MR 132 yang harus ditambahkan ke dalam 250 ml larutan NH3 0,1 M dengan Kb 2 kali 10 pangkat min 5 agar diperoleh larutan dengan pH 9 adalah, kita lihat zat yang diketahuinya dulu ya. Di sini ada NH4 2 kali SO4. Ini merupakan garam. Kemudian ada NH3. NH3 ini adalah basa lemah. Karena sudah ada basa lemah dan garam, berarti kita tidak perlu membuat reaksi dan tabel MBS. Lanjut kita lihat yang diketahui adalah pH-nya sama dengan 9.
Nah, dari pH 9 ini berarti kita sudah bisa menentukan nilai pOH-nya. pH sama dengan 14 dikurang pOH. Berarti untuk menentukan pOH itu sama dengan 14 dikurang pH atau 14 dikurang 9 sama dengan 5. Jika nilai pOH-nya sudah diperoleh, lanjut kita tentukan konsentrasi OH-nya, yaitu sama dengan 10 pangkat min 5. Lanjut kita masukkan ke persamaan konsentrasi OH- ya. Konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah per mol garam dikali X. Kita masukkan datanya, konsentrasi OH-nya adalah 10 pangkat min 5 sama dengan nilai KbNH3 adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Jadi ini diketahui di soal ya. Dikali dengan mol basa lemah. Mol basa lemah belum diketahui, tapi di sini diketahui adalah volume dan konsentrasinya. Ingat, mol itu sama dengan konsentrasi dikali volume. Jadi konsentrasinya adalah 0,1, volumenya adalah 250 ml. Nah, agar satuannya menjadi mol bukan milimol, ini bisa kita langsung ubah menjadi liter, berarti dibagi 1000 per mol garam. Mol garam belum diketahui ya. Di sini yang diketahui adalah mR-nya. Kemudian yang ditanyakan adalah massa. Berarti hubungan mol, massa, dan mR, yaitu mol sama dengan massa atau gram per mR. Jadi gramnya si garam dibagi dengan mR-nya garam itu sama dengan mol garam. Lanjut dikali dengan X. X adalah valensi garam atau jumlah ion lemah pada garam. Ion lemahnya adalah NH4. Valensi atau jumlah ionnya adalah 2, berarti X-nya 2. Langsung kita hitung saja ya. 10 pangkat min 5 bisa kita coret, 2 juga bisa kita coret. Selanjutnya gram per mR kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi gram per mR kan sudah diketahui di soal, langsung kita ganti saja nilainya menjadi 132 sama dengan 0,1 dikali 250 berarti menjadi 25 per 1000. Langsung kita kali silang saja, berarti gram sama dengan 132 dikali 25 per 1000 sama dengan 132 dikali 25 adalah 3300 per 1000 sama dengan 3,3 gram. Jelas ya? Jadi massa NH4 2 kali SO4 yang dibutuhkan atau yang harus ditambahkan adalah sebanyak 3,3 gram. Oke, semoga bisa dipahami. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.